Halo Rek, ya apa kabar? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru dari Marvel yang berjudul Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang dirilis di tahun 2023. Di film kali ini menceritakan tentang Scott Lang yang harus terjebak di dunia kuantum yang dia kira tidak ada kehidupan di sana. Padahal di dalam dunia kuantum terdapat musuh yang sangat berbahaya bagi dunia. Yowis, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah keikutsertaan Scott Lang bertarung melawan Avenger melawan Thanos, kehidupan Scott Lang kembali menjadi normal. Kali ini dia sudah dikenali banyak orang, bahkan ia membuat buku tentang kisah dirinya. Kali ini Scott hanya ingin bersama putrinya, yaitu Cassie. Di sisi lain, Hope sekarang melanjutkan perusahaan ayahnya, yaitu Hank Pym, yang sebelumnya perusahaannya tidak berjalan dengan baik. Di tengah acara, Scott tiba-tiba mendapatkan kabar jika Cassie ditangkap polisi. Scott yang khawatir pun segera menjemputnya. Ternyata Cassie ditangkap karena ikut unjuk rasa dan mengecilkan mobil milik polisi. Scott di sana sedikit marah karena teknologi ini tidak boleh dipakai secara sembarangan karena sangat berbahaya. Terlebih lagi Cassie yang belum sepenuhnya bisa mengendalikan partikel Pym. Setelah itu mereka pergi ke rumah Hank dan Janet untuk berkumpul dan makan bersama. Kemudian Cassie menunjukkan sebuah alat yang ia buat saat Hank, Janet, dan Hope menjadi debu. Alat tersebut berguna untuk mengirim sinyal ke dunia kuantum agar bisa mempelajarinya tanpa harus masuk ke dunia kuantum. Mendengar hal tersebut, Janet pun panik dan mematikan alatnya serta tidak memberitahu alasannya. Tak lama kemudian, alat buatan Cassie tiba-tiba membuka sebuah portal dan menarik mereka semua ke dalam dunia kuantum. Sayangnya Scott dan Cassie terpisah di sisi yang berbeda dengan Hope. Tak lama setelah masuk ke dunia kuantum, Scott dan Cassie tiba-tiba diserang oleh makhluk berbentuk matahari, yang ternyata makhluk tersebut menjadi lebih besar setelah dihajar Scott. Beruntung makhluk raksasa berhasil dibunuh oleh penduduk kuantum. Di sisi lain, Hope dan kedua orang tuanya bersembunyi dari pesawat yang mencari mereka bertiga. Hope sedikit kesal karena selama ini Janet berbohong jika ada kehidupan di dalam dunia kuantum. Tak lama kemudian ada penduduk lokal menghadang mereka bertiga. Ternyata itu adalah teman Janet saat ia terjebak di dunia kuantum. Dengan bantuan temannya, Janet mengajak Hope dan Hank pergi ke tempat kenalannya menggunakan hewan aneh di dunia kuantum agar mereka bisa mencari Scott dan juga Cassie. Kembali ke Scott, dia dibawa penduduk lokal ke tempat tinggalnya dan di sana Scott meminum cairan aneh agar ia bisa memahami bahasa penduduk kuantum. Scott dan Cassie diinterogasi maksud dan tujuannya ke dunia kuantum. Mereka berdua tentu saja menjelaskan jika mereka tidak sengaja datang kemari. Seorang telepati yang bisa membaca pikiran percaya karena Scott mengatakan yang sebenarnya. Kemudian satu orang bernama Jantora datang untuk memperingatkan mereka berdua jika pemimpin di dunia kuantum yaitu Kang the Conqueror akan mencari mereka berdua. Kehidupan penduduk lokal sangat amat terpuruk karena Kang sudah menghancurkan beberapa tempat di dunia kuantum.
Mendengar hal itu, Casey tiba-tiba ingin membantu. Tentu saja Scott tidak setuju, karena mereka tidak tahu musuh seperti apa dan waktu di dunia kuantum dengan dunia nyata berbeda. Saat Casey mengatakan tentang Janet, Jantora terlihat mengenalinya. Di sisi lain, Hope bersama kedua orang tuanya sudah sampai di sebuah bar. Tidak lupa, Hope dan Hank meminum cairan yang sama diminum oleh Scott untuk memahami bahasa dunia kuantum. Tak lama kemudian, teman Janet bernama Kryler datang. Janet kemudian meminta bantuannya untuk mencari Scott dan Casey. Namun sayangnya Kryler tidak bisa membantu dikarenakan sekarang dia sudah bergabung dengan Kang dan berniat untuk membawa Janet beserta lainnya ke hadapan Kang. Merasa terancam, mereka bertiga pun langsung menyerang para penjaga dan mencuri pesawat milik Kryler. Mereka bertiga berhasil kabur menggunakan pesawat, tapi bukannya bergegas mencari Scott dan Casey, Janet lebih memilih untuk tidak berurusan dengan Kang karena ia sangatlah berbahaya dan bisa mengancam keselamatan mereka semua. Sementara itu, Scott dan Casey diserang habis-habisan oleh pasukan Kang yang terus berdatangan. Mereka berdua bekerja sama melawan semua pasukan dan juga menyelamatkan warga sipil. Di tengah peperangan, Scott dan Casey bertemu dengan MODOK yang merupakan pemimpin dari penyerangan itu. Yang ternyata di balik sosok MODOK yaitu Darren, musuh Scott di film Ant-Man pertama. Saat kekalahannya, Darren mengecil dan masuk ke dunia kuantum. Tubuh Darren mengecil, sedangkan kepalanya masih normal. Beruntung, Kang menemukannya dan memasukkan Darren ke dalam kostum berteknologi canggih. Sementara itu, para penduduk lokal yang memberontak kalah dan berhasil ditangkap oleh MODOK. Scott dan lainnya yang sudah ditangkap dimasukkan ke dalam penjara yang terletak di kerajaan Kang yang berisi teknologi super canggih. Kembali ke Janet, ia akhirnya jujur kepada keluarganya jika yang ia takuti selama ini ialah Kang the Conqueror. Pada saat Janet terjebak di dunia kuantum, Janet tak sengaja bertemu dengan Kang yang mengaku sebagai ilmuwan yang terdampar di dunia kuantum. Janet kemudian menolongnya di saat Kang terluka. Kang mempunyai pesawat yang super canggih, yaitu bisa melakukan perjalanan antar multiverse. Pesawat tersebut merupakan harapan bagi Janet agar bisa kembali ke dunia nyata untuk bertemu dengan keluarganya. Tapi sayangnya, inti energi pesawatnya yang disebut Century Sphere rusak. Karena fungsi energi itu sendiri mampu membuat pemakainya menjelajahi ruang dan waktu secara tidak terbatas. Jadi Kang bisa sewaktu-waktu menjelajahi waktu dan bisa seenaknya menjelajahi multiverse. Mereka berdua pun memperbaikinya dan butuh bertahun-tahun untuk menghidupkan kembali energinya. Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya energi pesawat pun bisa diperbaiki. Janet sangat senang karena tak lama lagi ia akan bertemu dengan keluarganya. Tapi semua harapan itu sirna begitu mengetahui jika Kang adalah orang yang sangat jahat dan juga sangat berbahaya. Ia menghancurkan dunia di beberapa multiverse untuk membunuh varian Kang lainnya agar dia menjadi Kang satu-satunya di seluruh multiverse. Selain itu, Kang juga melakukan perjalanan waktu yang membuat dirinya mempunyai teknologi yang sangat amat canggih yang mengambil di masa depan. Janet mengetahui semua itu karena menyentuh pesawatnya, karena pesawat itu tersambung dengan pikiran Kang
dan Janet tak sengaja memegang energi pesawat yang sudah terpasang. Janet yang sadar jika Kang sangat berbahaya mengambil energi pesawatnya, tapi Kang terlalu kuat untuk dikalahkan seorang diri. Janet kemudian memutuskan untuk menggunakan sisa partikel PIM yang ia miliki untuk digunakan mengubah ukuran Century Spear menjadi sangat besar, sehingga membuat energinya meledak. Setelah kejadian itu, Janet akhirnya sadar jika Kang sebenarnya tidak terdampar, melainkan ia dikirim ke dunia kuantum oleh varian Kang lainnya, yang sadar jika Kang yang satu ini berniat membunuh varian Kang lainnya, dan dunia kuantum adalah tempat yang bisa menghentikannya. Mendengar hal itu, Hank segera ke tempat Century Spear karena takutnya Scott ditangkap Kang, dan ia memiliki partikel PIM yang bisa mengembalikan ukuran Century Spear kembali seperti semula. Scott dan Casey akhirnya bertemu dengan Kang the Conqueror. Kang ingin Scott mengambil Century Spear dengan dijanjikan diantar ke dunia asalnya, karena untuk mengambil Century Spear ini dibutuhkan ukuran yang kecil, dan Scott bisa melakukan hal itu. Merasa Kang berbahaya, Scott pun menolaknya. Tapi itu adalah keputusan yang salah. Kang kemudian menyiksa Casey, sehingga Scott akhirnya mau menuruti permintaan Kang. MODOK mengingatkan Scott untuk secepatnya menyelesaikan tugasnya, karena jika terlalu lama di dalam Century Spear, pikirannya akan menjadi kacau. Scott akhirnya masuk ke dalam, tapi tak lama kemudian tubuh Scott berpecah menjadi sangat banyak, sehingga Scott menjadi kesulitan untuk menjangkau energinya. Di waktu bersamaan, Hope akhirnya sampai dan segera masuk ke dalam inti energi. Hope juga mengalami hal yang sama seperti Scott, yaitu tubuhnya menjadi sangat banyak. Di dalam, Scott benar-benar kesulitan dan terjebak di kerumunan bayangan dirinya. Beruntung bayangan Scott mulai bekerja sama membantu satu sama lain untuk membantu Scott asli mengambil inti energinya. Sayangnya usaha Scott sia-sia, karena dengan satu partikel PIM, inti energi tidak mengecil dan menara bayangan Scott pun runtuh. Beruntung Hope di sana sudah sampai dan langsung menggabungkan seluruh partikel PIM untuk mengembalikan energinya seperti semula. Setelah berhasil mengecilkan Century Spear, Janet kemudian datang meminta Scott untuk tidak memberikannya kepada Kang. Scott menjadi bimbang karena Casey masih disekap oleh Kang. Kemudian Kang datang meminta energinya, tapi ternyata Kang masih menyekap Casey, sehingga Scott tak mau memberikan energinya. Di waktu bersamaan, Hank yang sedang menunggu di dalam pesawat tiba-tiba diserang oleh MODOK hingga pesawatnya terjatuh. Scott dan Hope langsung menyerang Kang, tapi dengan mudahnya Kang melumpuhkan mereka berdua dan berhasil mendapatkan energinya, beserta membawa Janet ke markasnya. Di markas, Janet dibawa ke hadapan Kang. Di sana, Kang menanyakan apa yang dilihat Janet saat menyentuh pesawatnya. Janet kemudian bilang jika dia melihat seorang monster yang bertindak sebagai dewa. Namun, Kang menjelaskan jika dia ingin membunuh dirinya di multiverse lain, yang takutnya dirinya yang lain di masa depan akan menghancurkan seluruh multiverse.
Tapi Janet menganggap Kang sama saja sudah membunuh banyak manusia yang tidak bersalah. Kang pun tidak peduli dan masih tetap pada pendiriannya. Kembali ke Hope dan juga Scott, mereka berhasil diselamatkan oleh Hank yang sebelumnya kecelakaan pesawat. Hank ternyata diselamatkan oleh semut-semutnya yang tidak sengaja masuk ke dalam dunia kuantum saat portal di dalam lab terbuka. Kerennya lagi, semut Hank menjadi sangat cerdas dan mampu membuat sebuah peradaban yang sangat maju dalam waktu 1 hari. Dengan bantuan banyaknya semut, mereka bertiga berencana menyerang Kang untuk menyelamatkan Casey. Di sisi lain, Casey yang akan dikurung berhasil kabur dengan melumpuhkan beberapa penjaga dan bergegas menyelamatkan Jentora. Setelah Jentora berhasil dibebaskan, Casey menghubungi semua pasukan Jentora yang ada di luar markas Kang untuk membantu melawan Kang. Sembari menunggu bantuan, Jentora dan pasukan yang ada di markas Kang sekuat tenaga untuk melawan. Sementara Casey sendiri harus melawan MODOK seorang diri. Sedangkan di sisi lain, Kang sudah siap-siap untuk pergi dari dunia kuantum bersama pasukannya. Dari luar, Scott dengan ukuran raksasa mulai menyerang markas Kang, sekaligus memimpin pasukan penduduk lokal melawan Kang the Conqueror. Setelah berhasil mengalahkan MODOK dengan tubuh raksasanya, Casey menasehati Darren untuk menjadi orang yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Melihat pesawat Kang yang sudah mulai bergerak, Hope dan Scott bekerja sama untuk menghentikan pesawat Kang. Kang yang sudah sangat marah kemudian turun tangan untuk melawan mereka semua. Penduduk lokal memutuskan untuk mundur karena tak mampu menandingi kekuatan Kang yang sangat amat dahsyat. Sadar jika penduduk lokal tidak sebanding dengan Kang, gantian keluarga superhero ini langsung turun tangan untuk mengalahkan Kang. Nampaknya Scott bersama keluarganya masih kewalahan melawan Kang. Tapi tak lama kemudian datanglah Hank Pym bersama semut-semutnya menyerang markas Kang. Benar-benar layaknya pahlawan kesiangan. Berkat bantuan dari semut Hank dan MODOK yang mengorbankan dirinya, Kang pun akhirnya berhasil dikalahkan. Kesedihan menyelimuti mereka semua karena MODOK harus sekarat setelah kena serangan dari Kang. Tapi MODOK tetap senang karena sudah menjadi orang baik di akhir hidupnya. Dan akhirnya MODOK pun tewas. Di waktu bersamaan, Janet mengabari mereka semua jika dia sudah berhasil membuka portal untuk kembali ke dunia asalnya. Setelah semuanya masuk, Scott tiba-tiba dihadang oleh Kang yang masih hidup, sehingga pertarungan tidak bisa dihindari di antara mereka berdua. Beruntung di saat terpojok, Hope datang membantu Scott untuk mengalahkan Kang. Pada akhirnya Kang berhasil dikalahkan dan benar-benar dipastikan tewas. Scott akhirnya bisa kembali ke dunia asalnya, kembali bersama keluarganya yang tercinta.
Di bumi kehidupan Scott kembali normal, tapi ia sempat kepikiran perkataan Kang yang sempat bilang jika dirinya di dunia kuantum tidak keluar dari sana, maka dirinya di multiverse lain akan mengacaukan multiverse. Tapi Scott memilih tidak terlalu memikirkannya dan memilih menikmati kehidupannya bersama keluarganya. Di credit scene kita dilihatkan 3 varian Kang yang masing-masing bernama Ramatut, Immortus, dan satunya saya nggak tahu namanya. Bagi kalian yang tahu tolong komen ya. Ketiga varian Kang tersebut membicarakan tentang varian Kang yang dipenjara di dunia kuantum, dan Kang yang dilawan oleh Scott sebelumnya belum sepenuhnya tewas. Ketiga varian Kang itu mengumpulkan Kang di seluruh multiverse untuk datang di perkumpulan yang diketuai oleh ketiga Kang tersebut. Kemudian di kredit scene kedua kita diperlihatkan Loki dan Mobius yang sedang mendengarkan penjelasan mesin waktu dari Kang, dan film pun berakhir. Film terbaru dari Marvel yang menurut saya ini bagus banget guys. Terlebih lagi kita diperlihatkan di dunia kuantum yang di film Ant-Man sebelumnya hanya dilihatkan secara sekilas saja. Di film ini juga banyak yang bilang dunia kuantumnya mirip film Star Wars dan Guardian of Galaxy, dan banyak yang bilang juga film ini membosankan. Tapi menurut saya sendiri film ini sangat bagus, apalagi jika sudah masuk ke dalam film Marvel. Pastinya kita akan dibuat penasaran dengan kelanjutan kisah dari para superhero di Marvel. Rating dari saya sendiri di film ini adalah 7 dari 10, karena menurut saya film ini cukup bagus dan tidak membosankan. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.